Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru ini masih menjadi misteri, bagaikan teka-teki ataupun kepingan-kepingan bakso yang sampai dengan saat ini belum tersusun rapi. Dan untuk membahasnya, pemirsa, kami sudah bersama sejumlah narasumber untuk mengungkap apa sebenarnya yang menjadi penyebab pasti kematian korban. Bersama kami sudah ada Prof. Ci Julianti selaku sosiolog kriminalitas UNJ. Selamat malam, Prof. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan kami juga sudah terhubung dengan Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, Kabar Eskrim periode 2008-2009. Selamat malam, Pak Susno. Selamat malam, Mbak Windy. Selamat malam, Prof. Selamat malam juga. Ya, Pak Susno, langsung saja kami ingin bertanya mengenai penyelidikan yang sampai dengan saat ini masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian, tapi ada sejumlah fakta yang kita ketahui. Salah satunya adalah CCTV di mana penjaga dari indekos tersebut sempat bolak-balik. Ini fakta dari hal tersebut apa yang bisa kita simpulkan untuk sementara ini, Pak Susno? Baik, saya akan uraikan dari segi penyelidikan dan penyidikan ya. Jadi begitu anggota Polri, penyelidik atau penyidik menemukan peristiwa semacam ini, yang harus diungkap pertama oleh dia adalah meninggalnya orang ini wajar apa tidak. Nah, jadi seseorang meninggal itu kategorinya satu wajar, dua tidak. Nah, yang wajar itu bagaimana? Satu karena penyakit, karena tua, semua orang tahu dia bolak-balik rumah sakit, opname dan sebagainya, meninggal. Nah, ini wajar. Yang kedua tidak wajar. Tidak wajar itu satu, dibunuh orang lain. Kedua, bunuh diri. Ketiga, kecelakaan. Ini dulu yang harus diungkap. Nah, jadi kalau sudah terungkap misalnya, wah ini meninggalnya tidak wajar. Nah, dari mana untuk mengetahui tidak wajar? Polri atau penyidik datang ke TKP. Datang ke tempat kejadian perkara, dia menemui korban. Menemukan jenazah. Pada jenazah untuk case ini, korban masih dalam kamar, sendirian, berselimut, ada lakban di kepalanya. Nah, ini petunjuk yang sangat jelas untuk diungkap. Apa yang diungkap pertama, pada lakban itu, adakah sidik jari? Kalau ada sidik jari, berapa sidik jari? Dan siapa pemilik sidik jari? Satu. Yang kedua, di sekitar TKP itu, di meja, di handphone, di alat, di kunci, di pintu dan sebagainya, dicari sidik jari lain. Adakah sidik jari orang lain selain sidik jari korban? Yang berikut diungkap juga ada HP. HP itu harus di tracer, dicari dengan siapa si korban ini komunikasi, bertelpon-telponan sebelum meninggal. Kemudian telepon siapa yang masuk ke HP korban setelah korban meninggal, yang bentuknya miss call. Kemudian di tracing juga, adakah pembicaraan WA sebelum meninggal si korban ini dengan siapa dan apa isi WA itu. Adakah SMS, adakah email di HP korban. Nah, ini bukti-bukti yang namanya forensik. Yang ketiga, CCTV. Di CCTV itu ada siapa saja yang sebelum korban meninggal yang lewat di situ, setelah atau sesaat setelah korban meninggal, siapa saja di situ yang terpantau oleh CCTV itu, baik CCTV yang memantau kamar atau CCTV di lingkungan daripada komplek itu. Setelah itu baru yang berikut yang sangat menentukan lagi adalah kondisi korban. Ini yang harus dipisem luar dulu. Adakah luka di tubuh korban, luka benda tumpul, benda tajam, atau lebam di tubuh korban. Kemudian setelah itu baru pisem dalam yang namanya otopsi. Baru di situ ini memakan waktu cukup lama. Yang akan dicek di situ, adakah di tubuh korban itu terdapat racun, adakah di tubuh korban itu terdapat obat-obatan yang nantinya akan menentukan overdosis atau tidak, adakah di tubuh korban itu kekurangan oksigen, adakah gangguan di hati, adakah gangguan di jantung, di paru-paru dan sebagainya, semuanya itu akan dibuka.
Iya, Pak Susno, Ya. kita juga sampai dengan saat ini yang fakta yang sampai dengan saat ini telah dipublikasikan dan juga diterima oleh publik adalah CCTV, dan salah satunya, Prof, juga kita ketahui bersama bahwa ini terlihat gerak-gerik dari penjaga ataupun mungkin ada pria yang mondar-mandir di depan kamar. Ini bisa mungkin dianalisa sedikit apakah gerak-gerik tersebut itu mencurigakan ataukah ini memang sewajarnya karena begitu tenang. Oh, baik. Kalau kita lihat dari rekaman yang beredar ya, CCTV itu bahwa ada orang yang mondar-mandir di sekitar kamar. Iya. Satu hal yang menarik perhatian saya, urusannya apa? Kenapa melakukan perbuatan itu? Informasi kemarin katanya dia diperintah istrinya Iya. agar supaya memeriksa. Kalau memeriksa, sebetulnya ada kejadian apa? Berarti istrinya itu sudah tahu akan sesuatu. Atau kekhawatiran itu muncul dari Kalau istri. kekhawatiran oke misalnya. Tapi kekhawatiran itu biasanya kan kalau sudah menjadi suatu kebiasaan. Betul. Setiap pagi, setiap sore, setiap malam teleponan. Kalau misalnya tidak ada telepon, khawatir nih kenapa. Tapi kalau memang tidak, itu berarti ada sesuatu. Kemudian dengan jalannya orang di situ, orang itu dalam kapasitasnya sebagai apa? Memeriksa ruangan, memeriksa si korban yang ada dalam, atau meriksa setiap waktu, memang tugasnya memeriksa. Kita iya. belum tahu. Iya, iya. Ya kan? Nah, kemudian kalau memang katanya masyarakat situ yang tahu, biasanya itu kalau ada mayat kan bau. Kalau bau berarti sudah membutuhkan waktu beberapa hari. Iya. Kalau ini kan CCTV menyatakan 2 jam yang lalu dia buang sampah. Buang sampah. Apakah CCTV itu sudah kronologis per detik, per menit, per jam, per hari? Di situ yang masih belum jelas. Disitulah yang masih tanda tanya tentunya kita ingin mengetahui lebih lanjut. Pak Susno, tadi sudah disebutkan bahwa yang terakhir berkomunikasi atau miss call itu adalah dari istri. Nah, ini kita akan bahas Pak Susno selepas jeda.